Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin, amma ba'd. Yang saya hormati segenap DKM Masjid Nurul Qalbi, juga Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita. Karena manusia yang baik bukanlah manusia yang hidupnya terlepas dari dosa. Manusia yang baik bukanlah manusia yang hidupnya tanpa punya kesalahan. Mustahil manusia hidup di dunia ini terlepas dari dosa dan kesalahan. Karena makhluk Allah yang dijamin tidak pernah punya dosa hanya malaikat-malaikat Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak pernah maksiat. Jangankan malaikat itu maksiat, niat maksiat aja nggak ada. Kenapa? Karena malaikat diciptakan Allah, tidak diberi nafsu. Memang Allah sudah ciptakan malaikat itu untuk sami'na wa ata'na, untuk taat kepada Allah. Nah, maka kita manusia bukan malaikat. Maka nggak mungkin kita ini benar terus. Dan juga nggak mungkin manusia salah terus gitu. Karena yang benar terus malaikat, yang salah terus itu iblis. Kita bukan iblis, kita juga bukan malaikat. Maka kita manusia itu perpaduan antara sifat malaikat dan sifat iblis. Kadang benar, kadang salah. Itu normal buat manusia. Justru yang nggak normal itu kalau manusia benar terus atau merasa paling benar, itu nggak normal, ya. Dan yang nggak normal juga kalau manusia salah terus, gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'atun." Semua manusia itu banyak dosa, kata. Dan sebaik-baik yang berdosa kalau mau menyadari dosanya. Dan setelah sadar, kemudian mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tuzakku anfusakum wa'alamu bimanittaqah. Jangan pernah kita merasa lebih baik, karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita, Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi, dan semoga Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, kajian saya adalah tadabbur Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Bertepatan hari ini adalah hari Isra Mi'raj. Maka tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Isra Mi'raj dalam dimensi spiritual dan intelektual. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita akan mengawali dengan membuka Al-Quran surat Al-Isra, ya, surat 17 ayat pertama. Surat 17 atau Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul 'alim huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Isra surat 17 ayat yang pertama. Baik, kita akan bedah ayat ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, maha suci Allah.
Maha suci Allah, asra yang memperjalankan, bi'abdihi terhadap hambanya, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan itu dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, kita sampai di sini dulu, Pak ya. Kalau kita mencermati awal dari ayat ini sudah memberikan pesan moral kepada kita bahwa melihat peristiwa Isra Mi'raj nggak bisa dilihat dengan dimensi intelektual. Kalimatnya diawali dengan kata tasbih. Tasbih itu pesannya apa? Maha suci Allah. Jadi kalau kita mau melihat kemahabesaran Allah, kemahasucian Allah, kemahakuasaan Allah, nggak bisa kita hanya mendekati dengan pendekatan intelektual, Pak. Nggak akan ketemu kita. Ya. Coba kalau kita bicara tentang kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, lalu pendekatannya dengan pendekatan intelektual, maka kita akan muncul pertanyaan, kenapa kita beriman sama Allah? Toh kita belum pernah melihat Allah. Ini kan dimensi yang bersifat intelektual. Tapi ketika kita menundukkan akal kita, intelektual kita, lalu kita dekati dengan keimanan, dengan spiritual, pasti akan nyambung. Ya, loh kok kita yakin dengan adanya Allah? Ya, cukup kita buktikan adanya Allah itu dengan makhluk yang sudah diciptakan, makhluk yang sudah ada di muka bumi ini. Masa ada makhluk nggak ada yang menciptakan? Nah, pasti apa kita akan bisa menerima. Dan Allah itu seperti apa? Ini akal lagi, Pak. Ya kan, akal kita selalu apa? Kepingin kritis gitu kan. Lalu Allah tuh kayak apa ya? Kok bisa sih menciptakan makhluk, menciptakan semua ini? Nah, intelektual kita menjawab, nggak mungkin sang pencipta itu sama dengan yang diciptakan. Itu hukum logikanya begitu. Ini meja segi 4, Pak. Kan nggak mungkin kita mengatakan karena meja segi 4 berarti yang menciptakan meja berarti bentuknya segi 4. Nggak mungkin. Itu hukum akalnya. Ya, Allah menciptakan bulan, ya nggak mungkin kayak bulan. Ya, Allah menciptakan matahari, nggak mungkin kayak matahari. Allah menciptakan manusia, yang nggak mungkin seperti manusia. Itu hukum logikanya. Ya, nah, akhirnya kita pelan-pelan akan menerima kalau kita melihat dengan dimensi spiritual, dengan dimensi keimanan. Makanya orang-orang beriman, Pak, seharusnya tidak mendahulukan intelektualnya, tapi mendahulukan spiritual. Ya, jadi apa? Antara spiritual sama intelektual ini harus beriringan gitu. Kalau orang tuh mendahulukan intelektualnya, Pak, biasanya pemahamannya nanti liberal. Makanya muncul kan orang-orang yang apa? Pemahaman itu ya serba harus logik, harus rasional gitu. Padahal ada hal-hal yang rasio kita nggak bisa, Pak, menerima. Yang dimana rasio itu kita tundukkan. Baru yang bicara adalah keimanan spiritual kita. Ya, saya ambil contoh yang paling sederhana saja, Pak. Kalau menghadapi hidup itu, kita selalu mengandalkan logika kita, Pak. Lelah kita, Pak. Stres kita. Ya. Ada saatnya logika menerima itu, ada saatnya logika menundukkan, tidak bisa menghadapi persoalan itu. Ada kalanya kita tundukkan intelektual kita, logika kita, lalu yang bicara adalah spiritual, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terbukti kan, Pak? Di mana kalau baca berita di berita-berita di dunia lah. Sekarang negara-negara yang paling tertinggi, Pak, tingkat stres di dunia, bahkan bunuh diri di dunia, itu negara-negara maju. Artinya di sana banyak orang-orang cerdas intelektual, tapi tumbang menghadapi kehidupannya. Itu kan bukti kan bahwa dalam hidup ini nggak cukup kita tuh mengandalkan kecerdasan intelektual, perlu ada kecerdasan spiritual. Coba kita lihat negara yang paling tinggi di dunia seperti Jepang, Korea, Cina, bahkan Amerika. Karena banyak orang cerdas intelektual, Pak.
Ini yang kita pegang ini mereka yang membuat, Pak. Ya, artinya mereka cukup cerdas akalnya. Tapi kenapa mereka stres? Kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka sudah mendewakan akalnya. Kalau orang sudah mendewakan akalnya, ada masalah, ya pasti dia berusaha untuk berikan ke akalnya. Kalau akalnya mampu, kalau nggak mampu gimana? Ya sudah, mendingan mati daripada banyak masalah. Kalau kita beriman, akal kita nggak mampu, akal kita merasa lelah, ngapain harus dipaksakan? Kita tundukkan akal. Lalu yang bicara adalah keimanan spiritual, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran itu kalau kita lihat kalimat tadzakur, ada kalimat tafakur. Dan yang didahului oleh Allah bukan tafakur, bukan domain fikir, tapi domain zikir. Kalau kita lihat dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat yang ke-190 sampai 191 gitu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil albab. Coba lihat ayat lanjutannya 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sampai akhir ayat. Dalam penciptaan langit dan bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang-orang yang berakal. Siapa itu? Yang berzikir, baru yang berfikir. Zikir domain spiritual, fikir domain intelektual. Oke ya. Baik, saya hanya kepengen menjelaskan fungsi spiritual itu sangat penting dalam hidup manusia. Nah, Allah mengisahkan tentang kisah Isra Mi'raj. Allah mengawali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Berarti peristiwa Isra Mi'raj itu bukan maunya Nabi, Pak. Maunya siapa, Pak? Maunya siapa? Menjalankan Nabi bukan Nabi sendiri, tapi yang menjalankan perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj itu adalah yang punya Nabi, yang punya kehidupan ini. Nah, logikanya, Pak, kalau cuma hanya menjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, Pak, dalam satu malam, ya nggak mungkin Allah nggak mampu. Orang buat bumi langit aja Allah mampu, Pak. Nah, ketika kita mendekatinya pertama dengan spiritual, dengan kanan, logika kita pasti ikut. Pasti ngikut kan? Kalau kita mengimani Allah, iya ya kan saya mengimani Allah. Allah itu mampu membuat langit tanpa tiang. Allah itu mampu menciptakan makhluk, menjamin semua kehidupan. Cuma hanya jalankan satu orang hambanya, nggak mampu, Pak. Maka memahami peristiwa Isra Mi'raj bisa kita memahami hanya dengan dimensi intelektual. Makanya pada masa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, Pak, wa minhum, ada sebagian yang tetap beriman, tapi ada sebagian murtad, Pak. Ya, yang murtad, yang mereka mendekati yang mereka melihat peristiwa Isra Mi'raj hanya dengan pendekatan-pendekatan logika. Itu sudah iman, mereka murtad. Karena mereka menganggap, wah, Rasulullah ini mosok bisa dari masjid lalu naik ke langit yang ketujuh, subuh sudah sampai, ya, di Masjidil Haram lagi. Nggak masuk akal. Ngapain saya harus mengikuti agamanya Muhammad? Ngapain saya harus mengimani Muhammad? Ya sudah beriman aja murtad, Pak. Ya, tapi pada saat itu yang tetap beriman kepada Allah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kenapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Karena dialah yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kalau kita melihat kalimat surat Al-Isra yang pertama, maka yang punya kekuasaan dalam perjalanan Isra Mi'raj itu bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mau pendekatan intelektualnya dulu, Pak. Saya cerita sama bapak-bapak yang ada di sini, Pak, saya tuh dari rumah tadi, Pak, ke sini tuh 15 menit umpamanya. Ya, saya yakin Bapak Ibu nggak soalkan. Iyalah, kan bukan satu komplek umpamanya. Tapi
cerita lagi, semut juga sama Pak. Dari rumah saya ke Nurul Qalbi itu juga 15 menit. Saya kira Bapak, Ibu gimana? Kalau mendengar cerita semut jalan dari rumah saya ke sini 15 menit Pak, yang muncul di pikiran Bapak Ibu, emang iya? Emang bisa? Kan semut kecil. Kalau Ustadz, iya bisa, karena ada kendaraan. Gitu ya. Tapi begitu saya jelasin lagi, Pak, Bu, kan semut itu tidak jalan sendiri, Bu. Semut itu nempel di baju saya. Berarti yang jalanin adalah saya. Saya naik kendaraan. Berarti yang jalanin saya dan semut adalah kendaraan. Lah kalau dia jalan sendiri ke sini, nggak akan sampai. Tapi kalau semut ada yang jalanin, sampai nggak Pak? Itu kan sama aja. Rasulullah jalan sampai ke Sidratil Muntaha, kalau sendiri nggak mungkin mampu Pak. Ayatnya jelas, Maha Suci Allah yang menjalankan. Nah kalau Allah yang menjalankan, masa nggak bisa Pak? Orang semut aja bisa saya jalanin. Nah itu itu dimensi intelektualnya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Isra Mi'raj itu nggak bisa didekati dengan logika, enggak juga. Ya, bisa didekati dengan logika ketika kita sudah mendekatinya dengan spiritual, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang menjalankan itu adalah Allah, bukan mau-maunya Nabi sendiri. Nah, contoh yang kedua, Pak. Sehari semalam itu kalau ngikutin waktu berapa jam Pak sehari semalam? 24 jam. 24 jam itu melewati apa? Dari pagi, siang, sore, malam normalnya. Tapi kalau saya punya jam, lalu jarum jam itu saya yang jalanin Pak, 24 jam, dari jam 12 malam aja, saya putar ini Pak, sampai jam 12 lagi, 24 jam. Perlu waktu pagi, siang, sore, malam Pak? Nggak perlu. Kenapa? Karena jarum jam itu saya yang menjalankan. Sama. Peristiwa Isra Mi'raj ini ada sebuah kemahakuasaan Allah di sana. Ya. Nah, kalau kita mendekatinya dengan pendekatan iman, pendekatan spiritual, pasti kita akan mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar cerita itu dan kami mengimaninya. Gitu ya. Lalu ada yang menarik lagi nih, setelah kalimat subhanalladzi asra, kalimat setelahnya apa? Ayat setelahnya apa, Pak? Bi abdihi. Suci Allah yang menjalankan hambanya. Nah, hamba di sini maksudnya siapa, Pak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti salah satu gelar Rasulullah, salah satu gelar Nabi Muhammad di samping Nabi dan Rasul termasuk abdi. Abdi itu hamba Allah. Ya. Jadi hamba Allah itu salah satu gelar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menemukan kata abdihi atau abdallah di Quran itu selalu Allah sembahkan kepada para nabi. Satu termasuk Nabi Muhammad, yang kedua ada Nabi Zakaria. Itu dalam surat Maryam, surat 19 1 sampai 5 itu. Ka ya ain sod dzikru rahmati abdahu. Nah, sama itu kan? Abdahu Zakaria idna rabbahu nidaan khafi qala rabbi inni wahana minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'ai bi syaqiyya. Ketika Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria, Pak, itu juga menggunakan kata abdahu. Artinya hamba Allah. Jadi hamba Allah itu gelar yang Allah berikan kepada kekasihnya, Pak, kepada para nabi. Loh, kenapa Nabi Muhammad dapat gelar hamba Allah? Kenapa Nabi Zakaria dapat gelar hamba Allah? Ya karena nabi-nabi itu sudah terbukti mereka menghabiskan waktu menghambakan diri hanya kepada Allah. Lalu kita kadang sekarang ngaku hamba Allah, besok marah-marah jadi hamba nafsu kita. Maka saya secara pribadi, Pak, setelah saya mendalami kata abdahu, hamba Allah itu disematkan kepada Nabi Muhammad, disematkan pada Nabi Zakaria, saya secara pribadi, Pak, saya nggak berani menggunakan kata hamba Allah.
Ya, karena itu gelar yang Allah sematkan kepada para kekasihnya, Pak. Ya, kalau Nabi Muhammad dapat gelar hamba Allah wajar kan? Karena seluruh hidupnya dihabiskan untuk menghambakan diri kepada Allah. Nabi Zakaria juga sama. Kalau kita apa? Gitu ya. Kalau saya secara pribadi, walaupun kalau nanti Bapak Ibu bertanya, emang nggak boleh Pak Ustadz orang menggunakan kata apa? Menggunakan kalimat hamba Allah. Kalau pertanyaan Bapak Ibu begitu, saya juga nggak akan menjawab, oh itu nggak boleh, itu boleh, enggak. Tapi yang jelas penggunaan kata Allah itu tidak ada anjuran, tapi juga tidak ada larangan. Tidak ada anjuran, tidak ada larangan, berarti hukumnya apa? Ya mubah. Mubah kan sesuatu yang nggak terlalu penting juga. Ngapain kita menggunakan itu gitu? Kecuali gini, Pak, kok Bapak pakai istilah hamba Allah? Karena memang ada ayatnya, dalilnya ada ya, berarti ada anjuran kan. Tapi kalau nggak ada anjuran, Pak, juga nggak ada larangan gitu. Jadi kalau mau menggunakan hamba Allah, mangga gitu. Tapi buat saya terlalu berat, Pak, gelar hamba Allah itu. Ya, masuk mengaku apa? Mengaku hamba Allah, tapi nggak mewarisi sifat Allah itu. Ya kan? Ngakunya hamba Allah, tapi apa? Nggak punya sifat Rahman Rahim. Senengnya malah menebarkan musuhan. Tapi aneh ngaku hamba Allah. Ya. Nah, cuma kan ini apa ya Pak ya? Kata hamba Allah ini kan sudah lazim dipakai oleh masyarakat kita. Biasanya ini dihubungkan kalau sedekah. Ya kan? Biasanya dihubungkan kalau sedekah gitu. Ya, Pak, Bapak nyumbang ke Nurul Qalbi banyak banget, Pak. Siapa nama Bapak? Nggak usah disebut namanya. Sebut aja hamba Allah. Bagus. Berarti dia kepengen apa? Kepengen ikhlas. Yang tahu biar Allah. Tapi sehari kemudian diumumkan sama pengurus masjid, kita dapat sedekah dari hamba Allah sebesar 100 juta. Ada di situ orangnya di masjid, dia senggol sebelahnya. Tahu nggak hamba Allah itu siapa tadi? Nggak tahu. Ya, mau tahu nggak? Iya, siapa? Saya. Jangan ngomong. Ikhlas. Itu ya. Atau saat menggunakan istilah hamba Allah, dasarnya alasannya selalu apa? Biar aku ikhlas, Pak Ustadz. Saya membuka beberapa ayat maupun hadis, Pak. Nggak ada, Pak. Salah satu syaratnya supaya ikhlas tuh sedekah harus menggunakan hamba Allah juga. Ikhlas itu kan bukan makna fisikal, ya. Ikhlas itu hubungan hati dengan Allah. Kalau orang itu menggunakan hamba Allah pasti ikhlas, apakah kita berani menjas bahwa yang menyebutkan nama ketika sedekah ikhlas? Ya kan? Karena logika terbaliknya begitu. Oh, berarti hamba Allah itu ikhlas. Kalau disebutin namanya itu nggak ikhlas. Ya. Sementara pengurus masjid itu butuh transparan. Justru kalau semuanya itu hamba Allah, bahaya, Pak. Perlu didatangkan BPK kalau perlu itu. Harus diaudit kan. Loh, kok hamba Allah. Gimana ini? Tapi kalau transparan kan lebih, kan yang namanya amanah kan harus ditransparankan. Apakah pengurus masjid itu kemudian berbuat dosa karena membuat tidak ikhlas jamaahnya? Kan nggak begitu, Pak. Gitu ya. Jadi buat saya pribadi ini, saya nggak mengajak Ibu, kalau begitu Bapak Ibu nggak usah pakai hamba Allah. Mangga silahkan pakai hamba Allah. Cuma yang harus kita jaga, hamba Allah itu sebuah gelar yang Allah berikan kepada para nabinya. Kalau kita berani menggunakan kata hamba Allah, ya kita harus menjaga nabi itu gitu loh. Orang menggunakan nama kita, terus akhirnya disalahgunakan untuk hal yang baik. Kan kita gimana? Kita menggunakan kata hamba Allah itu disematkan oleh Allah kepada Nabi, tapi kemauan mencederai sifat Nabi. Harus di mana kita menjaga besar itu. Silahkan kita menggunakan nama hamba Allah ya.
tapi kita harus punya tanggung jawab moral. Karena itu nama yang Allah berikan kepada para kekasih. Gitu ya. Baik, kemudian kata abdi, abdi tadi hamba Allah. Kalau hamba Nabi Muhammad, itu kalau dibuat secara spesifik, berarti Nabi Muhammad itu seorang manusia. Maka kata manusia itu berarti ada dua unsur, satu jasad, satu adalah ruh. Gitu ya. Jasad dan ruh barulah jadi manusia. Kalau jasad tanpa ruh disebut manusia nggak, Pak? Mayit. Manusia tapi sudah mati. Tapi kalau manusia selalu disematkan dua unsur, ada jasadnya, ada nyawanya. Nah, maka secara tidak langsung ketika Allah menyebutkan Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya, berarti yang dijalankan itu bukan ruhnya Nabi saja, tapi jasadnya juga. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat, sebagian sih Pak ya, tapi jumhur ulama semua berpendapat peristiwa Isra itu fisik, jasad dan nyawanya Nabi. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat yang di Isra Mi'rajkan itu hanya ruhnya. Lah kalau ruh berarti belum disebut manusia dong. Karena manusia itu selalu selalu ada dua unsur tadi, antara jasad dan ruh tadi. Dan ini dikuatkan oleh Ibunda Aisyah, Pak. Ya. Saat sebelum terjadi peristiwa itu, Ibunda Aisyah menyaksikan sendiri. Ya. Kan kalau kita buka dalam sejarah sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Pak. Itu Rasulullah SAW dari rumah malam itu, Pak, pergi ke Masjidil Haram. Untuk apa Rasulullah pergi ke Masjidil Haram? Sebetulnya untuk menghibur diri, Pak. Karena pada saat itu persisnya di bulan Rajab, kan peristiwa Isra terjadi di bulan Rajab. Ada peristiwa pada saat bulan Rajab itu Rasulullah itu berduka, Pak. Maka bulan Rajab itu dalam sejarah termasuk disebut dengan Yaumul Hazan. Ya, hari-hari di mana Rasulullah itu bersedih, berduka cita. Karena pada bulan Rajab itu Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang dicintainya. Satu, istri Rasulullah Ibunda Khadijah, dan yang kedua disusul lagi dengan pamannya Nabi yang namanya Abu Thalib. Dua-duanya orang yang membela Nabi, Pak, meninggal pada bulan Rajab. Nah, maka Rasulullah sebagai seorang manusia, Pak, pastilah ada kesedihan. Ya, bahkan kalau saya membuka satu riwayat ketika Ibunda Khadijah meninggal dunia, Rasulullah itu menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Sampai sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima bagaita bakaan syadida." Ya Rasulullah, yang membuat engkau sedih, yang membuat menangis dengan tangisan yang hebat ini apa? Bukankah engkau melarang menangisi jenazah? Apa kata Rasulullah? Aku menangis, istriku meninggal dunia. Aku bukan menangis karena merasa, tapi aku bersedih karena yang aku belum mampu balasnya. Tolong bedakan, Pak, tangisan yang meratap sama tangisan rahmat. Yang nggak boleh kita menangis jenazah itu menangis dengan rata. Kayak istriku. Terus kita merasa kayak, saya waktu sakit tuh saya bawa ke Singapura, mungkin hidup gitu. Iya, salah sih saya bawa ke puskesmas. Gitu. Meratap dia, menyesali dia. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita ditinggal meninggal orang yang kita hanya menangis, nggak usah dilarang. Ini kan kadang kebiasaan masyarakat, nggak boleh menangis di dekat jenazah, sampai jenazah. Masa bersedih nggak boleh, orang baca nangis boleh, kehilangan orang tua nangis nggak boleh. Aja sedih boleh, masuk kehilangan
tua sedih nangis nggak boleh, kan aneh itu. Tapi kan ini sepertinya sudah kayak menjadi apa ya? Menjadi kelaziman di masyarakat kita. Jadi kalau ada orang yang meninggal oleh orang tua nggak nangis, pasti tuh anak tuh ikhlas tuh, dia nggak nangis tuh. Padahal di kamar mandi Pak nangisnya sampai ya, kayak keran itu air matanya gitu. Ya, ini anak ini mosok dari mulai awal meninggal tuanya di sebelah jenazah orang tua nangis ganti. Berarti nggak ikhlas. Ketika Ibunda Khadijah itu meninggal, bahkan dengan kalimat syadid, coba yang sangat dahsyat. Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul kenapa engkau sedih, kenapa menangis? Apa jawab Rasulullah? Aku sedih, aku menangis bukan jenazah istriku. Aku sedih, aku ingat kebaikan istriku yang aku mampu membalas. Atap sama mengingat kebaikan. Ya, kita ingat, kita terus menangis. Itu rahmat, Bu. Justru kalau orang itu mengingat kebaikan orang tua nggak nangis. Kalau kata Imam Al-Ghazali ini, jangan-jangan hatinya dikeraskan oleh Allah. Orang kalau hatinya keras susah nangis, Pak. Ya, yang dibilang katanya orang kalau pergi umroh, pergi haji, lihat Ka'bah tuh nangis, Pak. Dia malah selfie, Pak. Susah. Orang bertaubat itu bisa sampai dia terus larut dalam kesedihan, dia menangis. Tapi kalau orang yang dikatakan hatinya oleh Allah, Pak, susah. Ya, susah. Kenapa? Hatinya connect, ya. Hatinya nggak bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantara, kalau saya buka dalam kitab Al-Hikam itu karangan Imam karangan Toil As-Sakandari, tanda-tanda orang yang hatinya lembut itu dia mudah tersentuh dan mudah menangis. Apalagi ketika ingat-ingat dosa. Ya. Jadi, nangis itu bukan makna cengeng gitu ya. Ya. Saya pernah bawa umroh, Pak. Kan biasanya kalau yang umroh itu ya, kan banyak pertanyaan ke pembimbing tuh. Ya, kalau udah terbiasa sih udah anteng aja. Yang baru-baru itu loh, Pak. Ya. Itu ada satu jamaah yang nanya ke saya, "Pak Ustadz, itu kenapa sih Pak Ustadz? Apa imamnya? Imam apa? Imam di Masjidil Haram kalau sholat subuh pasti tiba-tiba baca Quran nangis, Pak. Itu nangisnya kenapa sih Pak Ustadz?" Gitu ya. Gitu. Terus saya coba agak sedikit nggak serius. Kalau menurut Ibu nangis kenapa? Iya, kayaknya lagi banyak masalah kali Pak Ustadz. Kayaknya lagi galau itu Pak Ustadz. Makanya dia nangis gitu. Masya Allah. Baru saya jelasin, Bu. Tadi yang dibaca itu surat At-Taubah. Di surat At-Taubah itu banyak menceritakan tentang ampunan Allah. Tapi juga di situ yang nggak bertobat diancam dengan siksa Allah. Nah, saat ayat dibaca itu menjelaskan tentang siksa neraka. Imamnya menangis, Bu. Nangisnya bukan karena imamnya banyak salah, Bu. Oh gitu ya Pak Ustadz. Karena imam di Masjidil Haram, mereka paham apa yang dibaca. Apalagi dengan baca-bacaan yang merdu kayak begitu kan Pak. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita bisa meneteskan air mata. Nggak usah lah kita baca Quran. Ada orang nyanyi Pak, karena dia meresapi isi nyanyian itu bisa meneteskan air mata. Ya, gitu. Akhirnya saya kelakar lagi. Kalau Ibu pas saat imam nangis, Ibu ikut nangis enggak? Nangis Pak Ustadz. Ya, kenapa Ibu nangis? Kasihan sama imamnya. Masya Allah. Tapi enggak Ibu di sini, ini Ibu di mana? Di tempat lain, ya. Begitu Bu. Artinya apa? Jangan kita merasa malu dan merasa cengeng Pak. Tiba-tiba kita bisa meneteskan air mata. Udah nangis aja. Saat berdoa tiba-tiba kok bergetar tuh, ya? Itu. Kan tangisan-tangisan yang karena rahmat Allah itu Pak, nggak bisa disetting, nggak bisa. Tiba-tiba langsung keluar air mata saja. Ini aja Bu. Ya, kita niatkan mudah-mudahan bersama keluar air mata, keluar dosa-dosa kita. Bersama keluar air mata, keluar semua masalah-masalah dalam hidup kita. Coba orang yang biasanya dia
berdoa mengadu ke Allah, terus tiba-tiba disertai dengan tangisan air mata, Pak, pasti plong. Pasti langsung lega. Itu bukan cengeng. Karena Rasulullah pun ya pernah melakukan itu. Nah, kalau peristiwa meninggalnya Abu Thalib, Rasulullah malah di atas kepalanya, Pak. Karena Rasulullah berharap di detik-detik terakhir Abu Thalib meninggal, Abu Thalib itu mau bersahadat, mau beriman kepada Allah. Sampai akhirnya ayat itu turun pada Nabi, Allah turunkan ayat, baru Rasulullah sadar, ya sudahlah, hidayah milikmu ya. Saya hanya berusaha. Jadi waktu meninggalnya Abu Thalib, Rasul itu kepalanya, Pak. Berharap bisa mengsahadatkan paman yang mencintainya itu. Ya, tapi ternyata ketika turun surat 9 itu sekaligus ayat yang Rasulullah itu. Turun surat ayat yang ke-100 13, maka lin nabi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba bima tabayyana lahum an ashabul jahim. Itu di surat apa? Di surat At-Taubah ayat 113. Nah, setelah Abu Thalib itu meninggal tetap tidak bersahadat, Rasul sedih juga, Pak. Tapi Rasulullah SAW ada bingungan, ya. Ini saya harus doain gimana nih sama pamanku? Kalau saya doain biar masuk surga, ya dia belum beriman. Turun surat At-Taubah 113. Maka kalau kita lihat maknanya apa? Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfirun lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada orang-orang yang di luar Islam, walaupun itu kerabatnya. Ya sudah, akhirnya setelah itu Rasulullah SAW pun berlepas. Rasul pun berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, peristiwa meninggalnya dua orang itu, Pak, terjadi di bulan Rajab itu. Maka bulan Rajab dalam sejarah disebut dengan Yaumul Hazan. Yaumnya hari Al-Hazan, berduka cita. Malam itu Rasulullah, Pak, datang ke Masjidil Haram, ya. Itu detik-detik sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sambil kayak orang tidur, bukan tidur sih, Pak, kayak orang tiduran, ya. Kalau dalam riwayatnya itu di Hijr Ismail, berarti di depan Ka'bah tiduran begitu. Disitulah Allah mengutus 4 malaikat itu, dan akhirnya malaikat itu mengeksekusi Nabi, Pak. Dalam beberapa riwayat disebutkan akhirnya Rasulullah itu dibedah dadanya, diambil hatinya, dicuci air zam-zam. Kalau dalam satu riwayatnya ya, lalu diisi dengan ilmu, iman, dan kesabaran. Itu bekal Rasul dalam berdakwah. Setelah sudah dilakukan itu, baru Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu sejarahnya begitu. Nah, kisah seperti ini kalau kita hanya deketi dengan logika, ya nggak akan nyambung juga, Pak. Itu membelah dadanya pakai alat apa ini? Kan belum ada belum ada dokter bedah Pak, ya. Terus gimana cara membelah dadanya? Terus jahit gimana? Nah, nggak akan masuk lagi. Ya, kalau ini sudah skenario Allah, Pak, ya. Allah menghidupkan, menciptakan manusia dari sperma saja bisa, ya. Lalu apa susahnya kalau hanya sekedar membelah dada dan mengembalikan lagi seperti semula, gitu ya. Maka memang Isra Mi'raj ini lebih banyak dilihat harusnya dengan dimensi spiritual, bukan dimensi intelektual. Nah, setelah itu baru diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan pada malam hari. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa nggak siang hari ya? Kenapa malam hari? Ternyata malam itu memang waktu yang terbaik untuk bermunajat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peristiwa yang mulia, peristiwa yang suci, kenapa dilakukan di waktu malam hari? Karena malam hari itu memang waktu yang tepat untuk bernostalgia dengan Allah,
untuk beribadah, bermunajat dengan Allah SWT. Ya, apalagi kalau kita buka dalam hadis, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil akhir minal lail. Allah itu setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Artinya Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Maka kalau kita mau curhat, mau bermunajat, waktu yang terbaik di malam hari. Ya, waktu yang terbaik adalah di malam hari. Karena waktu-waktu di mana Allah itu akan dekat dengan hambanya. Lalu ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Peristiwa itu dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini ada yang menarik, Pak. Kenapa kok Allah sebutkan masjid, Pak? Kok nggak disebutkan kotanya gitu? Dari kota Mekah ke Yerusalem, dari kota Mekah ke Palestina. Kan lebih familiar kan, Pak? Kenapa kok disebutkan masjid? Nah, ini memberikan pesan bahwa memang perjalanan baik itu ya harus diawali dari tempat yang baik. Dan kata Rasulullah, afdolul makan al masajid. Sebaik-baik tempat itu ya masjid. Ya. Bahkan sampai sampai dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, Pak, tidak ada yang pantas untuk menyambut orang yang mendatangi rumahku kecuali aku sendiri yang menyambutnya. Coba, Pak, bayangin betapa mulianya orang yang selalu memakmurkan masjid. Jadi Allah mewajibkan dirinya untuk menyambut hamba-hambanya yang hari-hari hamba itu selalu mondar-mandir ke masjid. Ya, jadi yang nyambut sudah bukan malaikat lagi, Pak. Ya, langsung Allah yang nyambut. Karena orang itu menjadi tamunya Allah, datang ke rumahnya Allah. Masa Allah biarkan, Pak? Gitu ya. Jadi makanya sampai Rasulullah SAW itu bersabda dalam sebuah hadis, fa idza ra'aitumur rajula ilal masajid fastashhidu bil iman. Kalau ada orang yang senang mondar-mandir ke masjid, saksikan, kata Nabi, dia adalah orang yang beriman. Nah, terus pertanyaannya, gimana yang aku beriman tapi nggak senang ke masjid itu? Dan lebih lagi, sesekalinya ke masjid, disolatin di masjid. Ada di sini? Ada di sini, Pak? Nggak ada. Di Londo sananya. Oh, yang jelek-jelek di Londo, yang baik di sini. Ya. Ada orang sesekali ke masjid, disolatin di masjid. Jangan masjid gitu. Mungkin ada orang tinggal di satu komplek, udah tahun-tahunan aja nggak ada yang kenal. Ada nggak, Pak? Ya, nggak ada. Ini di Londo juga nih, di Londo. Jadi orang itu tahu kalau sudah ada bendera kuning di rumahnya gitu. Seperti itu nggak, Pak? Baru kita, oh, itu ternyata tinggal di situ. Masya Allah. Terus di mana hablum minallahnya dan di mana hablum minannasnya? Jadi sebetulnya Rasulullah itu, Pak, membangun masjid itu bukan sekedar untuk sholat, tapi membangun peradaban supaya manusia itu nggak apatis. Kalau orang itu datang ke masjid, Pak, mesti ketemu, Pak, sama warga. Oh, tinggal di mana, Pak? Di sana. Mungkin suatu saat biasanya ke masjid, kok udah 4 hari nggak ke masjid? Ditanyain sama pengurus masjid. Oh, dia lagi sakit. Yuk didoakan. Jadi masjid itu bukan sekedar hanya tempat ibadah. Masjid adalah tempat apa? Manusia itu bisa bersosial. Kan maaf Pak, kalau hidup di kompleks kayak begini, mungkin setiap hari kita datang ke rumah satu persatu, Pak. Dengan kita datang ke masjid, Pak, secara nggak langsung kita silaturahim, Pak, dengan tetangga-tetangga kita, Pak. Ya, jadi masjid itu bukan hanya sekedar buat sholat. Makanya sedih, Pak, kalau hari ya masih ada masjid yang dibuka cuma saat sholat saja. Saya selalu, kalau saya pas ngajar tempat itu, saya marah gitu, Pak. Ya bukan marah apa gitu. Kok zaman seperti ini, pemahaman kita kok masih kayak begitu gitu. Jadi masjid itu seolah-olah, Pak, tempat sholat. Habis sholat selesai dikunci, Pak. Lah yang repot yang bawa kuncinya ketiduran. Tuh jamaah udah nungguin di pintunya, kemana nih dengan kunci? Ya, oh, saya macam-macam lah ya. Di masjid ini alasan ya datang dari ke masjid ini alasan ini apa namanya? Menjaga kebersihan dan sebagainya. Itu alasan tidak salah juga gitu. Tapi masjid itu kan ada amanah dari umat.
ada yang canceling lewat, dia naruh uang 5.000, 10.000, 100.000. Nah, kalau hanya demi keamanan, kenapa nggak cari satu orang untuk jagain masjid itu? Toh uang operasional itu kan bisa dijadikan untuk mengamankan kalau alasannya itu gitu loh Pak. Ya, di era-era seperti sekarang ini harusnya ini khusus pengurus masjid kan nggak mungkin jamaah juga gak, sampai nyuruh sama ustaznya untuk ngomong gitu loh, karena nggak berani gitu loh. Ya, jadi para pengurus masjid seharusnya membuka cakrawala pemahamannya kembali kepada yang dibangun oleh Rasulullah itu bukan hanya untuk sholat, bahkan Rasul mengajari perang aja di masjid kok Pak. Ya, jadi masjid pada masa Rasulullah itu dijadikan tempat untuk sosial kemasyarakatan, gitu. Bukan hanya cuma sholat saja, gitu. Ada urusan-urusan sosial. Rapat RW boleh nggak di masjid Pak? Ya boleh lah. Rapat RT di masjid boleh nggak Pak? Boleh. Daripada rapatnya di kafe, mendingan di masjid. Bicara tentang urusan kebersihan, urusan warga dan sebagainya. Jadi sehingga masjid itu jadi fasilitas untuk membangun dua dimensi. Ada hablum minallahnya, tapi juga ada hablum minannasnya. Gitu ya Pak ya. Jadi makanya kenapa kok peristiwa Isra Mi'raj itu di Quran kok nggak disebutkan kotanya gitu? Kenapa masjidnya? Pasti ada pesan moral di sana. Nah, supaya apa? Kita umat Islam kembali kepada masjidnya. Kan ada dalam Al-Quran, tuh Pak tuh. Itu sebelah kiri saya itu ada surat At-Taubah. At-Taubah ayat 18 itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, yang mencintai masjid, sedih kalau masjidnya sepi gitu Pak. Dia selalu berusaha untuk membuat kegiatan, program. Mereka itulah orang yang beriman kepada Allah. Jadi jangan ngaku beriman, tidak peduli sama masjid itu. Dan mereka mendirikan sholat, melaksanakan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Muhtadun, orang yang mendapat hidayah. Maka untuk masjid itu Pak, dibutuhkan hanya kedekatan fisik. Kan kadang-kadang ada orang gini Pak, iya Pak Ustadz, maklum kenapa? Kan rumahku jauh dari masjid. Jadi wajar kalau jarang ke masjid. Ya. Padahal yang namanya dekat dengan masjid itu bukan rumahnya Pak, hatinya Pak. Aku mau Pak Ustadz pindah rumah Pak Ustadz. Ada yang pindah rumah, nempel sama masjid Pak. Merem aja nyampe istilahnya. Ya kalau hatinya jauh juga terasa jauh juga. Jadi yang membuat orang itu dekat dengan masjid bukan fisiknya, tapi hatinya. Ya, makanya sampai Rasulullah itu dalam hadis likuli khutwat al masajid hasanatun. Setiap langkah menuju ke masjid itu dihitung kebaikan. Satu langkah Allah mengangkat derajat, satu langkah Allah mengampuni dosa. Jadi langkah-langkah kita pun dihitung kebaikan oleh Allah. Makanya rumahnya dekat dengan masjid, jangan langsung ke masjid Pak. Ya, muter dulu tuh lewat Ciledug gitu. Mau sholat berjamaah Pak, muter Ciledug sampai sudah selesai itu ya. Jadi pahala berjamaah tapi dapat pahala langkahnya saja itu. Enggak begitu, ya enggak begitu. Allah itu melihat apa kebaikan hambanya itu Pak, dilihat dari tingkat pengorbanan dan kesulitan. Kenapa yang jauh masjid kok dinilai langkahnya? Karena ada pengorbanan. Itulah Allah. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan pengorbanan hambanya. Ya. Lalu setelah itu apa? Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, kenapa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ini adalah dua masjid Pak yang menjadi ikon umat Islam. Kalau Masjidil Haram sama Aqsa itu hilang Pak, pasti kiamat. Pasti kiamat. Ya. Karena apa yang disebut dalam Al-Quran itu pasti dijaga oleh Allah sampai kiamat. Ya. Kan di Quran dijelaskan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menurunkan Al-Quran, aku sendiri yang menjaganya. Jadi berarti apa yang ada di Quran nggak mungkin hilang sebelum kiamat. Seperti di Quran ada
Al-Baqarah, sapi Pak. Sampai hari kiamat nggak mungkin sapi itu habis. Karena ada di Quran, Allah jaga itu. Ya. Padahal kalau kita pikir pakai logika Pak, secara statistik, angka kelahiran sapi sama angka kematian sapi banyakkan mana? Kematian Pak, yang setiap hari Pak. Sapi lahir tahun cuma sekali. Dipotongnya setiap hari padahal. Pernah dengar berita nggak dunia kekurangan sapi? Ya, nggak pernah kita dengar berita Pak. Lahir setahun cuma sekali loh Pak. Loh kok Pak Ustadz tahu kalau sapi dipotong setiap hari? Ya coba aja habis pengajian kita lari ke rumah makan Padang, pasti ada rendang. Kalau nggak ada rendang tuh warteg namanya. Ya kan? Berarti setiap hari kan ada sapi dipotong kan? Setahun sekali loh Pak. Profesor mana yang bisa menemukan itu? Logika mana yang bisa ketemu Pak? Itu yang disebut berkah. Kenapa sapi kok nggak pernah habis? Ya karena sapi itu ada di Quran, Al-Baqarah, An-Naml, semut. Jangan mencoba menghilangkan semut Pak, nggak mungkin. Karena ada di Quran itu. Ya, aku kepengen membunuh semut di rumah biar nggak ada semut, nggak bakal bisa. Itu sudah ada di Quran itu. Ya, maka orang yang hafal Quran pun dijaga hafalannya. Yang jagain Allah Pak. Logika akal manusia itu hanya bisa mampu merekam sekitar 3.000 memori. Al-Quran 6.600 sekian ayat Pak. Dengar nggak ada orang hafal Quran 30 juz? Pikun gitu. Itu pikun tuh keberatan dia. Allah yang jagain. Karena kalau kita pakai pikir-pikir Pak, iya 6.600 ayat, ya kan? Itu ngapalinya setiap hari harus berapa? Sementara ya pasti beraktivitas, berkegiatan Pak. Tapi nggak pernah yang namanya Pak. Karena Allah sendiri yang menjaganya. Suatu saat umpamanya nih Pak, perusahaan percetakan Quran itu terbakar, nggak usah takut Pak. Karena Allah sudah menyimpan para penghafal Al-Quran. Nah, kemudian Masjidil Haram, Masjidil Aqsa disebutkan di Quran kan? Berarti nggak mungkin Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu hilang sebelum datang hari kiamat. Nggak mungkin Pak. Nggak usah takut. Makanya kenapa orang-orang Palestina itu tetap kekeh menjaga Masjidil Aqsa? Karena beliau meyakini yang ada di Quran akan dijaga oleh Allah. Coba, terakhir Pak, bagaimana Zionis Israel itu mau menguasai Masjidil Aqsa? Sampai sekarang nggak bisa. Bahkan sekarang Pak, di pinggir-pinggir pondasi masjid itu udah digali Pak. Tujuannya apa? Supaya ceker ayamnya itu hilang kekuatan. Kalau hilang kan berarti roboh kan? Nggak bisa sampai sekarang Pak. Karena ada di Quran. Dan ini Allah sendiri yang mengatakan, aku yang menurunkan Quran, aku yang menjaganya. Berarti isi yang ada di Quran itu dijaga oleh Allah juga. Ya, kecuali kalau masjid Nurul Qalbi, nggak ada di Quran itu Pak. Nggak ada jaminan itu. Ya, nggak ada jaminan itu. Tapi kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ada di Quran. Ya. Dan dua masjid ini adalah salah satu tempat yang kita dianjurkan untuk menziarahinya Pak. Ya, menziarahi secara khusus itu. Allah ilafi masjidain, tidak ada perjalanan kecuali yang di tiga masjid, satu Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Salat Masjidil Haram 1 rakaat berapa? Mau 100.000 mau 200.000 gitu ya. Di Masjid Nabawi 1.000 dan di Masjidil Aqsa 100. Jadi artinya apa? 3 masjid ini ada ikon umat Islam. Makanya kalau Palestina Pak sampai melepaskan Masjidil Aqsa, suatu saat jangan-jangan Masjidil Haram pun akan direbut oleh mereka juga. Yakin nggak itu? Maka ya, harus dipertahankan. Ya baik. Kemudian alladzina haulahu, ini masih satu ayat tadi ya, di mana Allah memberkahi dalam perjalanan. Kan banyak keberkahan Pak. Haulahu di sekitarnya. Linuriya min ayatina, peristiwa Isra Mi'raj itu cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahabesarannya, dan innahu huwas samiul, Allah maha melihat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman. Baik, saya kira itu kajian kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Cukup. Hah? Oh ya, ini sebetulnya semalam juga kita udah doain, karena semalam ada
ada pengajian di grupnya Buria ya. Baik, sebelum sebelum kita tutup, kita berdoa untuk anak mantu ya dari Bu Yati, salah satu jamaah kita nih ya, yang bernama Ananda Yunita Nisa Elvira Tauri Gani, yang insya Allah hari ini akan dipasang stand di saraf otaknya. Insya Allah habis Jumatan jam 1. Kita doakan semoga Allah mudahkan semuanya, Allah lancarkan pemasangan, dan semoga Allah angkat semua penyakit-penyakitnya, dan semoga penyakit yang dideritanya akan menjadi kifarah, menjadi penggugur atas dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan. Mohon ya Allah, berkahi hidup kami. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini. Ya Allah, jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.